Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Ratusan anak di Pasaman Barat ikut seleksi polisi cilik. Basarnas Padang gelar pelatihan pencarian dan pertolongan korban. ...140 anak yang berasal dari 6 sekolah dasar di Pasaman Barat mengikuti seleksi polisi cilik di lapangan olahraga Polres Pasaman Barat. Dalam seleksi itu, peserta harus mengikuti berbagai jenis tes, mulai dari keberanian untuk tampil di depan, baris berbaris, dan sikap pribadi anak. Nantinya, hanya akan dipilih 40 anak yang akan mengikuti perlombaan polisi cilik tingkat Sumatera Barat. Anak-anak yang lolos seleksi dan terpilih menjadi polisi cilik akan dibimbing langsung oleh polisi Polres Pasaman Barat untuk dididik kedisiplinan, pembentukan karakter anak, dan belajar baris berbaris. Persiapan pembentukan Pocil Angkatan ke-8 tahun 2024. Untuk sampai saat ini kita libatkan 6 sekolah dengan jumlah anak-anak sekitar 140 anak. Ini nanti yang diambil itu berapa orang, Bang? Sekitar 40 orang. Pembentukan karakter anak-anak diri supaya lebih taat maupun lebih mencintai dirinya sendiri maupun negaranya. Kegiatan seleksi polisi cilik ini bertujuan menghadirkan semangat dan jiwa Polri bagi anak-anak dengan moto Polisi Sahabat Anak. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Badan SAR Nasional Padang menggelar pelatihan bagi warga masyarakat dalam pencarian dan pertolongan korban. Ada 50 peserta yang mengikuti pelatihan sejak tanggal 17 hingga tanggal 23 November ini. Peserta diajarkan cara memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana dan korban kecelakaan, seperti patah tulang, patah leher, pompa jantung, hingga bantuan pernapasan. Tak hanya itu, peserta juga diajarkan teknik pencarian dan pertolongan korban di ketinggian. Pelatih dan instruktur merupakan anggota senior dari kantor Basarnas Padang yang telah berpengalaman. Para peserta merupakan tenaga muda yang berpotensi menjadi tenaga baru tim SAR agar memiliki kemampuan menjalankan tugas jika terjadi bencana. Itu sebabnya kami merasa perlu untuk memprioritaskan pelatihan bagi potensi masyarakat atau potensi SAR ini di wilayah Sumatera Barat sehingga kemampuan rekan-rekan potensi ini untuk siap menghadapi ke situasi yang tidak nyaman tadi bagi khususnya untuk pertolongan kepada masyarakat. Demikian. Setelah kini dikukuhkan, kami akan berkolaborasi dengan Pramuka dan memberikan sumbangsih kepada Pramuka tentang pencarian dan pertolongan. Tentunya adik-adik Pramuka nanti akan kita bina tentang ilmu-ilmu SAR, ilmu-ilmu tentang pencarian dan evakuasi untuk menolong orang. Gorila ini adalah teknik dari kemampuan gunung, rimba, dan hutan. Saat ini, kantor SAR Padang hanya memiliki sumber daya manusia 85 orang. Idealnya, untuk menjangkau wilayah Sumatera Barat, dibutuhkan tenaga 200 orang. Saat ini kantor SAR Padang, beberapa unit pos SAR, yakni Pos SAR Pasaman, 50 kota, Solok Selatan, dan Pesisir Selatan. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang residivis pencurian spesialis bobol rumah warga, Senin malam, diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang. Pelaku ditembak saat ditangkap di daerah Nanggalo karena mencoba melarikan diri. Usai ditembak, pelaku bernama Nanda, berusia 37 tahun,
langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk diobati. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti, sebuah telepon genggam. Polisi juga menyita sebuah obeng yang digunakan untuk beraksi membobol rumah warga. Menurut polisi, pelaku merupakan residivis yang telah 5 kali keluar masuk penjara. Aksi pelaku terkuak berkat laporan korban yang kehilangan 2 buah telepon genggam dan uang tunai di warung miliknya di daerah Padang Utara. Korban menderita kerugian hingga 4 juta rupiah. Untuk tersangka kita amankan di daerah Nanggalo. Tersangka belum sampai 1 bulan ini keluar dari lapas atau bebas. Untuk sebelumnya yang bersangkutan untuk kriminal juga, untuk narkoba juga udah residivis 5 kali keluar masuk. Untuk barang bukti yang berhasil kita amankan 2 buah unit handphone dan uang sejumlah 1 juta rupiah. Polisi masih melanjutkan pengembangan untuk mencari sebuah telepon genggam yang dijual pelaku kepada penadah. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Aksi balap liar yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di kilometer 2, daerah Pulau Punjung, Darmasraya, sangat meresahkan warga. Hampir seluruh badan jalan dipakai untuk aksi balap liar. Kondisi itu diperparah dengan suara knalpot yang memekakkan telinga. Satuan Lalu Lintas Polres Darmasraya menggelar razia di Jalan Lintas Sumatera itu. Puluhan sepeda motor terjaring razia knalpot bising. Selain knalpot bising, masih banyak ditemukan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Petugas juga menemukan salah seorang pengendara sepeda motor yang membawa minuman keras. Kasat Lantas Polres Darmasraya, Ibtu Andi Muhammad Nur Fadli mengatakan, patroli dan razia ini dilakukan setiap malam dan menjaring 10 hingga 20 sepeda motor. Sebagian besar pengendara sepeda motor yang terjaring razia karena menggunakan knalpot bising dan diduga akan melaksanakan balap liar. Dari Satlantas Polres Darmasraya merespon, kita melaksanakan patroli malam, melaksanakan penindakan malam, baik itu terhadap masyarakat yang berpotensi melaksanakan balap liar maupun berpotensi juga melaksanakan kegiatan yang merugikan seperti minum minuman keras dan juga yang pasti yang memang benar menggunakan knalpot brong dan positif melaksanakan balap liar. Ini setiap malamnya kita mendapat kurang lebih 10 sampai 20 kendaraan bermotor. Patroli dan razia knalpot bising ini akan rutin digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Darmasraya. Hal ini juga semakin banyaknya keluhan masyarakat akan keberadaan knalpot bising yang mengganggu ketenangan mereka. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Mariana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.